Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mantap, kembali lagi bersama kita. Saya Teguh Gustiana, Saya Muhammad Dari Samka dalam acara Pikiran Pemuda. Kali ini kita nggak berdua, kita kedatangan tamu spesial, sahabat lama dari SMP dan ketemu lagi di sebuah kampus. Berbarengan juga di kampus Universitas Putra yang ada di Kabupaten Sukabumi. Ngomong-ngomong nih Bu. Ngomong-ngomong dulu ya. Ini dong, sapa dulu dong sahabat mantap kita. Siapa nama pasti? Sobat mantap. Halo sobat mantap. Cakep. Kita tuh emang dari dulu ya, dari SMP kita udah teman lama lah. Udah kan Noris? Iya dong pasti. Kedatangan di sini kita itu akan berbincang-bincang, akan mewawancarai salah satu sahabat kita. Terima kasih. Apa Bu? Kesibukan, Kesibukan. Asmara juga, ya. Ya kan? Asmara juga. Intinya Kayak ngobrol gimana? santai. Ya lah pokoknya. Apapun kita akan pertanyakan kepada beliau, ya kan? Oke. Gimana nih sob? Kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat dong ya. Sehat lah pasti. Sibuk apa sekarang? Ya biasa. Biasa. Kampus, tugas, monter. Tapi sekarang lu apa anak kamu tuh ya? Mahasiswa dong. Ya mahasiswa. Mahasiswa banget dong kan? Ikut demo kan kemarin? Kagak. Gak ikut demo? Males Jangan ngapain ya? ke demo-demo. Gimana kan tuh ini? Kenapa sih masuk Universitas Nusa Putra? Nah ini satu pertanyaan nih. Kenapa masuk Nusa Putra? Padahal kan di Sukabumi ya? Iya. Gak hanya ada Nusa Putra aja, ada Muhammadiyah, UBI, Ya. ya kan? KIP, ada apa lagi? Politeknik. Kenapa? Milih Nusa Kenapa Putra? Nusa Putra? Biar sobat mantap tahu nih Iya, Nusa Putra itu seperti apa. Iya kan? Silakan. Kok nanya gua? Lu pada kan ini bisa pada juga. Iya, nanti lah kita cektokan. Gua pengen Ini kan acara kita harus menanyakan narasumber. pengen tahu dulu kan, kenapa sih gitu kan? Yang pertama asal gue masuk ke Saputra. Yang pertama emang deket lah dari sini ke Iya, teman iya. Yang kedua ada peluang beasiswa. Beasiswa Bu? Iyalah. Beasiswa apa nih? Beasiswa di Papua. Di Papua. Pokoknya aku ya doa kita mah sukses sampai lulus lah. Ya, Jangan sampai kita masuk bareng-bareng, kita lulus Sukses bareng. bareng ya. keren moto mahasiswa banget. Bagus. Thank you. Kan? Terus apa lagi nih? Di Nusa Putra itu masuk jurusan apa sih? Ya, iya ya. Gua gak Dari semua ada fakultas, kenapa milih jurusan itu? kenapa sih? Boy. Gua awalnya mau masuk mesin, kan. Gua punya basic mesin di SMK. Tapi pihak kampus gak memilih gua masuk mesin karena ada faktor tertentu. Jadi gua masuk fakultas komputer, yaitu sistem informasi. Sama dong kayak kamu Iya, tuh. kita Ah, sekelas. kita sekelas. International class. Anjir, apaan tuh? Kasih tanya internasional plat, gimana sih? Bedanya sama internasional plat apa sih nih? Oke guys, mantap kan Kang Roni dari basic mesin masuk ke jurusan sistem informasi dan dia masuk juga kelas internasional. Berarti kelas internasional kelas bahasa Inggris Bung ya. Kita tanya-tanya tentang bahasa Inggris aja. Anjir, kagak bisa. Gimana? Kesulitannya gimana nih, Boy? Ya, kesulitan sih jujur ya, gua belum terlalu pintar lah ngomong bahasa Inggris gitu. Oh, itu maksudnya kamu tuh harus apa? Semua pelajaran, Iya. walaupun pelajaran Indonesia, misalkan Pakai matematika bahasa ya, Inggris, ya. pakai bahasa Inggris, Iya. semuanya, Semuanya. keren. Bang, tapi rasanya itu, Kita juga pusing. Tapi kita menjalaninya. iya. Ya kan, hidup itu harus survive lah. Yes. Semangat. Ini semuanya itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena kita kan berbaur dengan orang luar. Ya. Lu tahu pusingnya MTK gimana? Tambahin lagi MTK pakai bahasa Inggris aja. Parah. Sumpah. Berarti kelas internasional itu bukan hanya dari apa warga kita dong? Ya ada warga luarnya gitu. Ada Ya, sekolah sama lu ada nggak? ada dari siapa gua? Papua Nugini Papua ada, Nugini. Afghanistan, India, Somalia ya. Polandia juga ada. Sampai Somalia. Somalia. Ya. Wah, keren. Bisa modal keren banget. Lu gak nyesel kalau apa kuliah di sini? Agak lah emang. Ini besar tinggi, emang tinggi dari Saputra kan? 6 lantai. Udah lantai tinggi Ada aja di Kabupaten Sukabumi. Di Nusa Putra itu sendiri lu kan ngambil SI nih. Nah, di SI juga pasti ada himpunan dong ya. Ya. Himpunan UKK, UKM, Hmm. ya kan? Lu masuk UKK apa sih?
jurnalis. Masuk jurnalis. Iya. Apa sih jurnalis? Betul. Lupa kan di jurnalis. Enggak, gua pengen tanya lu aja gitu kan. Kan tanya-tanya kan dia. Ya, jurnalis tuh itulah. Jadi pembawaan berita seputar kampus gitulah. Oh, jadi kita meliput semua Liputan kampus. liputan kampus. Ya. Hanya liputan kampus aja. Awalnya dari kampus. Internalnya kampus gitu. Siap. Terus nih, katanya, ini makanya kita desa-desa ego ya. Katanya nih, kalau misalkan masuk jurusan jurnalis itu ada beberapa tahapan. Tahapan pertama itu sampai akhir tuh berapa tahapan sih, Boy? Berapa ya berarti? 4 nyampe enggak? 4 lah, 4 ya? Nyampe. Mana 4? Pas ya. Gua jurnalis di calon sih belum Pilih fix. calon. Belum fix masuk kota itu mah masih salon seleksi gitu lah. Oh, masih Gua- seleksi. Iya. Oke, mantap. Gua masuk tim seleksi editor. Editor. Iya. Berarti di jurnal itu ada editor Editor, redaktur, sama presenter. presenter juga ada. Ya ada. Reporter juga ada. Reporter ada. Nah, Reporter reporter keren. Keren. Kalau lu, Lu reporter. apa namanya? presenter dong. Oh, iya. Ini kan acaranya. Oh ini acara lu. Oh ini di video. Di video kan gua berkata sama orang-orang. Iya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau masuk ke jurnalis, terus ada satu orang yang ingin belajar, tapi mereka itu dibatasi dengan adanya training. Ya. Lu setuju nggak sih ke situ? Kalau Dengan gua sih adanya training, dia pengen belajar, Ya. tapi tersendat dengan adanya training, dia nggak belajar tuh. Dalam artian dia nggak ada kesempatan Diskriminasi. Ya, dia nggak ada kesempatan. Ini kan ada sesi training kan. Ya. Nah, di training itu ada sebagian orang yang mungkin ya kan mungkin nggak bisa untuk membuat video, membuat apa pun namanya bu 5W1 itu teks ya kan. Teks ya. Ya, tag itu kan. Entah itu kendala laptop atau apapun lah gitu kan ya. Nah, untuk orang-orang itu nanti akan terseleksi kan, akan terpisahkan, ya kan. Betul. Nah, orang-orang ini yang ingin belajar nggak bisa Susah. belajar dong. Iya. Nah, kita kan mau masuk jurnalis, Ya, mau belajar. tujuan pertama kita kan masuk ke jurnalis itu pengen Belajar. tahu jurnalis itu apa, Nah. belajar ya. Nah, Tapi mau belajar juga udah. itu Stop. lah kayak gini. Lu mau kerja nih, Ya. tapi persyaratan kerja itu lu harus bisa kerja dulu. Ya. Kan Nah, lu kerja. ya benar. Ya kan? Nah, tanggapan lu deh untuk itu gimana? Kalau gua sih kurang ya, gimana ya? Jadi ya membatasi orang yang pengen belajar gitu. Harusnya kan seleksinya nggak terlalu mendalam lah. Jadi yang tadinya pengen belajar ikut bisa belajar, yang penting mah di dalam seleksinya itu ada training seleksi yang benar-benar orang itu niat apa enggaknya, benar-benar apa enggaknya di jurnalis gitu. Bagus. Jadi nggak harus lu punya basic editor, lu kalau gak punya basic editor belajar. ya lu kalau gak punya basic jangan masuk. Iya. Harusnya kayak gitu kan. Iya, benar. Berarti sistem untuk pelatihannya atau trainingnya itu ya apa istilahnya tuh Bu? Cara masuk ke situnya diubah lah gitu. Agak sedikit bukan dipermudah ya. Jadi kalau hanya sedikit diubah aja. ya cuma yang harusnya tadinya kan sekarang pakai yang punya basic, yang harus punya basic dulu bisa masuk ke jurnalis. Bukan situ. Jadi kita gak punya basic tapi kita pengen belajar, cuman trainingnya itu kita harus diseleksi yang mana yang benar-benar pengen ikut, bukan yang mana yang punya basic, bukan itu. Yang punya basic belum tentu kedepannya dia benar-benar gitu. Oh, jadi intinya seleksi yang memilih orang-orang yang ingin belajar. Jadi memilih orang yang belajar tuh yang mana sih orang-orang yang benar-benar Yang niat serius, serius yang ya, yang sungguh-sungguh. serius. Nah, itu. Nah, gini. Nah, ini kan jurnalis nih. Samanya gitu ya. Jurnalis gimana? Sampai aja di video langsung. Kayak gitu. Iya sih, para mau belajar. Masuk Universitas Saputra, beasiswa jurusan SD, masuk kelas internasional dan masuk ke jurnalis juga. Nah, berarti setelah dari keseluruhan pasti punya target dong ya. Iya. Setelah lulus Saputra, setelah lulus dari jurnalis. Nah, target apa sih setelah lulus nanti? Biar sobat mantap pada tahu. Gini. Anjir, baru game masuk udah tanya target Iya. lagi. Ya lah, kita harus berpikiran ke depan. Iya. Betul. Apalagi lu kan masuk jurnalis.
harus berpikir ke depan ya. Kita juga pasti punya rencana lah, tapi kita nggak ditanya, jadi kita nggak jawab. Oh, lu yang punya acara ya? Kita punya acara. Siap. Yang target pertama gua selalu sih Nikah. Nikah pasti. Iya. Nikah pasti tapi nomor 2. Nikah. Oke. karena faktor umur juga ya. Terus Kita gapnya berapa tahun ini? berapa anjir? Berapa lu? 2017. Tua anjir. 17. Pokoknya target pertama tuh lulus ya pasnya nikah. Yang kedua tuh gua pengen membuat startup. Ya, contoh kecilnya gua mau buat startup di kampung gua, misalkan kampung gua kesulitan apa nih. Nah, kita itu bikin misalkan nih contoh besarnya nih kan di Indonesia tuh ada Gojek ya. Ya, Nah, ya. itu kan sebuah startup nih. Oh. Kenapa itu sebuah startup? Karena si Gojek itu bisa apa namanya bisa apa ya lupa gue namanya membantu intinya membantu yang tadinya yang misalkan yang di daerahnya nggak ada ojek Ya. jadi lebih mudah karena ada Gojek Mudah. ya memudahkan Yes. dibantu ke depan lo nyarilah gitu di Terobosan ya sebenarnya kan misalkan di masyarakat. di kampung gua kan kebanyakan jadi ikan hias ikan koi kayak gitu. Nah Ah. nanti insya Allah gua nyari gitu buat gimana sih gitu si ikan bisa digitalisasikan akan di online atau Oh kayak gimana e-commerce lah. atau Ya. e-business. yang khusus buat ikan Mantap. nanti terlalu wah kayak itu Udah terlalu ini namanya harapan kan? Ya, Ya, harus. Nah, gimana kita mau jaganya dari sekarang melangkah? Ya kan? Kalau melangkah lo benar, insya Allah tuh tujuan lo pasti akan terrealisasikan. Mungkin. Ya kan? Gak ada yang nggak mungkin sih. iya lah kalau nggak dijalanin ya gak mau Iya. Tergantung langkah ke depannya. Oke, tadi Mas Nusa Putra dengan program beasiswa, Kang Roni sendiri beasiswa itu merasa beban gak? Ada tuntutan seperti apa aja sih dalam beasiswa? Nah, mungkin adik-adik kelas kita nih ya, yang nanti ingin masuk Nusa Putra, Iya. tapi pengen beasiswa, tapi mereka tuh takut, gitu kan? Dalam artian ada tuntutan nggak sih gitu kan? Coba. kalau tuntutan sih itu beban ya beban tapi gak perlu disebut beban lah. Iya. Orang kita kan kuliah gratis nih ya kan Yang gratis. pertama gratis nih pertama yang kedua itu gratis Iya, iya. ya tuh yang namanya gratis kan gak mungkin namanya gratis aja udah gratis gak mungkin kan. Iya, iya. Pasti ada tuntutannya kan. Iya. Jadi gak usah disebut beban lah, emang itu harus kewajiban kita lah sebagai mahasiswa yang beasiswa gitu. Yang beasiswa itu tadi apa? Tuntutannya apa aja? Tuntutannya apa aja? Dari IPK atau Ya, dari yang apa? pertama itu IPK gak tentulah gak boleh turun. Namanya beasiswa nilainya jelek anjir. Ada minimalnya kah? Berapa minimal? Minimal IPK tuh 3,25. 3,25. 3,25 guys. Tapi target gua sih kembali gitu. Anjir, bos harus 4 dah. Balik ya kan? Selain IPK ada lagi gak? Harus keaktifkan, keaktifan, Nah. organisasikan. Nah di Nusa Putra itu yang beasiswa itu harus aktif di organisasi karena dalam di organisasi itu kita bisa dapat poin. Nah kita itu satu semester harus dikumpulin minimal 10 poin. Namanya itu ya Oh, gitu. minimal 10 poin. Cara mendapatkan poinnya seperti apa? Nah kita masuk misalkan nih kita masuk jurnalis bukan kita dapat poin. Ya. Terus kita ikutan apa seminar. Terus kita ngadain seminar tuh. Nah tiap kegiatan itu beda-beda poinnya gitu. Oh. Misalkan kita bikin kegiatan seminar. Tergantung kegiatannya. Nah, iya. Oh. Bahkan kita bikin kegiatan bukan ikutan kegiatan ya, bikin kegiatan seminar nasional. Itu pasti beda banget itu poinnya. Orang nasional kan. Berarti untuk orang-orang yang beasiswa itu cenderung orang-orang yang punya pemikiran yang lebih gitu kan. Dalam artian mereka tuh dituntut harus mengumpulkan poin Iya. IPK 325 ya kan. Berarti itu orang-orang yang benar-benar terpilih gitu. Betul gak sih? Nah kan kamu Bener juga sih. benar. Alhamdulillah sih, gua terpilih ya. Oke. Ada lagi Bu yang mau ditanyain ke Bu? Apa lagi ya? Asmara, apa gimana?
asrama jadi Asrama. asmara curhat nanti lah itu mah Iya. ini next episode Iya. next episode Semarang di belakang daerah aja lah. Iya. Nanti kesimpulannya gimana nih, Gung? oke jadi kesimpulannya sebelum kesimpulan nih ada nggak sih bukan harapan sedikit motivasi buat sobat Iya, mantap iya. untuk cara mendapatkan beasiswa biar mereka tuh pengen banget gitu masuk beasiswa di Nusa Putra tapi mereka takut. Nah ada saran atau motivasi sedikit gitu dari Kang Doni? Pesan-pesannya. Motivasi yang pertama, ya harus berani sih intinya mencoba. Berani. Ya kalau nggak mencoba ya kita nggak bakal tahu kan. Nah, satu tuh Pertama sih catat. mencoba. Ya. Dua. Yang kedua apa ya? Anjir gua kagak pinter sih. Mental ya, Iya mental. sih. Kalau Memang misalkan kagak terima, ya nyari lagi gitu kan. ini ya jangan yang pertama nyoba, yang kedua jangan putus asa. Terus lo mencoba. Misalkan nih kita bikin analogi nih misalkan kita melamar kerja atau melamar kerja lah misalkan. Kita melamar kerja udah berapa kali nih? Udah 40 kali. Iya. Padahal kita nggak tahu Pak, padahal yang 41 kali itu kita bakal diterima. Ya. Tapi kita udah nyerah di titik 40, padahal tinggal satu langkah lagi kita nyerah gitu. Nah, itu Sangat jangan sampai kita disayangkan. saling sayangkan. Makanya jangan pantang menyerah lah terus. Apa ya? Lagi. Positif lah Nah, pikiran-pikirannya. ya positif. Kalau kita pikiran positif, pasti hal positif pun akan mendekat gitu. Ya. Jangan terus kita pikir negatif. Ya pasti hal Kita kamu itu ke situ. Nah, Ya, iya. ya, ya, Pasti ya, ke ya. negatif. Siap. Jadi kan aku tanya apa lagi Oke nih? berarti udah berjalan 1 semester ya? 1 semester, baru 1 semester. Iya. Kerasa bosan satu semester. Dalam 1 semester ini merasa ada kendala nggak sih? Apalagi sekarang kuliah online kita nggak pernah bertatap muka dengan dosen, dengan teman-teman. Ada kendala apa aja sih? Kendala ya, kendala di nih contohnya nih gua kendala di kuliah online misalkan di pelajaran aljabar ya. Aljabar kan anjing pusing banget kan. Bahasanya berat. Aljabar. Bukan aljabar ya. Aljabar ini. Aljabar linear kan ya. Aljabar linear. Aljabar linear misalkan kita cuma dikasih video pembelajaran, terus dikasih materinya, profilnya, Di aplikasi gitu. ya di aplikasi, Aplikasi. ada aplikasinya. Tapi kan yang namanya MTK misalkan nih, kita tuh mentok di pas tengah-tengah jalan video Iya, nih. iya. Kita kan nggak bisa nanya ke yang video, bener kan? Iya, Kalau iya. kita langsung kan bisa, Pak, maaf, kurang paham, coba dilangin dikit, ke belakang dikit. Bisa kan kalau Iya. langsung. Ini kalau di video, Tapi kenapa lu nggak telepon atau nggak WA dia gitu sebagai dosennya gitu? ya gimana ya? Ya kurang efektif aja gitu, kurang Iya. pas lah, kurang ngena gitu. Kalau kita bertatap langsung nih, misalkan 1 tambah 1 tambah 3 tambah 0. Saya berapa? Pak, bentar. Yang ini. Oh, dari Gimana? mana? Nah, Gitu. bisa Oh, cerita iya. gitu. Iya. Kalau Ada online kan, TikTok kan? ada laptop kan, gak ada interaksi lah gitu. Kalau di online kan, anjir masa gua gak ngerti nih. Ulang lagi pada pembelajarannya. Gak ngerti lagi, ulang lagi. Gak nemu kan. Pas waktunya salah, kita yang Nah. salahin. Bukan sistemnya, boy. Iya. Ada yang dicap bodoh, ada yang bodoh. Kalau kita gak paham, ulang lagi, tetap aja gak paham. Kalau kita secara langsung nih, gak paham, diterangin lagi lebih detailnya sama Iya. dosen, Iya. biar kita lebih paham gitu. Kalau di video gak paham, ulang lagi, wah, sampai belum berasa. Waktu sudah panjang banget ini. Gak kerasa ya, boy. Kalau misalkan ngobrol sama orang-orang Kan yang gak ada jam minjir. emang bener. Kalau misalnya kita ngobrol dengan orang-orang yang enak, Sejalan, frekuensi gitu. Waktu nggak kerasa ya. Gak kerasa, boy. Nah, Bang Gung, untuk kesimpulan hari ini nih yang dilihat dari narasumber kita hari ini ya, sahabat kita gitu kan dari SMP. Kesimpulan dari obrolan kita nih untuk sahabat-sahabat Mantap. mantap kita Sobat di sana, mantap. gitu. Jadi mungkin kesimpulan dari perbincangan tadi ya. Ya. Pertama ada masuk Nusa Putra dengan cara beasiswa, dengan program beasiswa. Nah jadi buat kalian sobat mantap yang ingin melanjutkan kuliah tapi terkendala dengan biaya atau apapun itu, cari peluang yang ada. Program beasiswa banyak di kampus-kampus lain, apalagi di Universitas Nusa Putra. Caranya intinya jangan takut mencoba. Terus jika kalian yang sudah lulus walaupun 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, teruslah mencoba daftar karena kita juga lulusan 3 tahun ke belakang
Gak pernah telat untuk belajar, mau belajar. Gak ada kata telat belajar. Gak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, itu sobat mantap. Jadi benar kata Mas Teguh tadi ya, jangan pernah takut untuk memulai. Meskipun kalian udah telat nih beberapa tahun vakum dari SMA mau ke kuliah dan kalian itu udah tersendat waktu ya gitu kan. Jangan pernah takut mencoba karena belajar itu apa, Bu? Tidak ada kata terlambat. Nah, itu dia. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, seperti kata Kang Roni tadi ya, semangat pikiran harus positif dan pantang menyerah. Itu dia, boy. Ya kan? Untuk Bang Roni ada. Oke, karena waktu sudah menunjukkan berakhirnya acara, untuk episode kali ini cukup sampai di sini saja. Kita Sobat Mantap, nantikan saja episode selanjutnya untuk perbincangan yang lainnya dengan orang-orang spesial. Nah, sebelum pamitan kita mau promosi dulu ya. Follow IG kita, nanti ada di deskripsi. Kita akan follow kembali kalian. Kalau kalian sekarang ingin kenal lebih dekat dengan sosok Kang Roni ya. Kang Roni nanti dari saja. Oke. Oke, sebelum ditutup nih, kita ada salam sobat dulu nih. Ada jargon salam sobat kita. Nah, ajarin dulu. Kita ajarkan dulu biar salam sobat mantap semua pada tahu nih. Kayak gini nih. Salam sobat mantap pikiran pemuda. Gitu ya. Misalkan ya. Ikutanlah harus setiap orang yang tangannya yang kiri ya. harus tahu jargon kita. Kok bisa direkrut kan ini? Direkrut jadi editor. Jadi editor ya. Iya. Ayo kita mulai. Sobat 1, 2, 3. Sobat mantap pikiran pemuda. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa di next episode.